Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Untayan kalimat tahmid, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini atas kebesaran dan kemuliaan-Nya kita dapat diizinkan oleh Allah untuk membersamai aktualisasi ibadah kita, pelaksanaan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Jami Al-Hidayah yang kita cintai ini. Dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, seyogyanya bagi kita untuk mengembalikan nikmat tersebut seraya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manifestasi atau perwujudan rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Pada kesempatan siang hari ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada seluruh jamaah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap lantunan doa yang sering kita dengar, Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon keridhaan-Mu dan surga-Mu yang begitu luas. Doa ini sering kita dengar dalam lantunan-lantunan. Ini menggambarkan bahwa keinginan seorang hamba untuk berada pada surganya Allah Subhanahu wa taala merupakan hak fundamental bagi setiap orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jikalau kita sedikit saja sejenak untuk meluangkan waktu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka talil Quran, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Ini merefleksikan bahwa aktualisasi Quran
dalam kehidupan manusia sebagai jalan untuk meniti dan menata agar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dengan segala keutamaannya telah memberikan begitu banyak manfaat, tidak sekedar di alam dunia serta di alam kubur, akan tetapi pada alam akhirat. Begitu banyak orang-orang yang dihadapkan oleh Allah dengan kebaikan, ia tidak sanggup melaksanakan kebaikan itu karena lantaran Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya. Begitu banyak orang-orang yang dihadapkan dengan kebatilan, ia juga tidak sanggup untuk menghindarkan dari kebatilan itu karena lantaran Allah juga tidak memberikan petunjuk kepadanya. Al-Quran hadir di tengah-tengah umat manusia untuk memberikan petunjuk bagi setiap hamba-hambanya yang mau mengikuti jalan menuju baginya. Aktualisasi Al-Quran, Talil Quran, memberikan refleksi bahwa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia yang menjadi satu kesatuan dalam hidup dan kehidupan. Itulah jalan pertama untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dirindukannya. Lalu yang kedua, wahabidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ini adalah bagian dari refleksi pada tingkat kejujuran, baik sikap, lisan maupun perbuatan. Sederhananya adalah orang-orang yang senantiasa wahabidul lisan, menjaga lisannya adalah memberikan makna senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang baginya. Wahabidul lisan juga memberikan makna bahwa untuk mengatakan bahwa yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Lalu yang ketiga, mut'aimul ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan orang yang membutuhkan. Ini adalah refleksi dari menumbuh kembangkan sikap kepedulian kita terhadap mereka yang kurang beruntung. Lewat zakat kita dididik, lewat sedekah kita ditempa agar atas apa yang Allah amanahkan kepada kita berupa harta, tidak sekedar kita saja yang menikmati, tapi dia harus berfungsi sebagai keran. Keran kalau kita perhatikan tidak hanya sekedar menampung bagi dirinya, akan tetapi juga bagi mereka yang membutuhkannya. Begitulah implikasi dari mut'imul ji'an, memberikan makan orang yang membutuhkannya. Lewat iftar jama'i kita diajarkan untuk menumbuh kembangkan kepada mereka yang membutuhkannya. Bahkan dalam hikmah sebagian ulama, aktualisasi ibadah mahdhah yang direfleksikan melalui sikap dan perbuatan ibadah seorang hamba kepada Tuhannya lewat sholat, lewat zikir, tidak cukup syarat sebelum direfleksikan pada menumbuh kembangkan terhadap kepekaan sosial. Maka dengan kata lain bahwa kesalehan pribadi harus diikuti dengan kesalehan secara sosial. Dan yang terakhir, jalan untuk dirindukan surganya oleh Allah adalah wasaim fi syahri Ramadan. Mereka yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa syahri Ramadan diletakkan di akhir setelah talil Quran, setelah hafidhul lisan, dan setelah mut'aimul ji'an? Kalau kita perhatikan bahwa bukankah pembentukan nilai-nilai karakter ketakwaan itu yang menjadi jalan seseorang itu diwajibkannya berpuasa? Maka puasa adalah cerminan dari aktualisasi ibadah fikriyah, ibadah maliyah, dan ibadah badaniyah serta ibadah batiniyah.
Ramadannya boleh berhenti, namun nilai-nilai pendidikan Ramadannya tidak boleh berhenti. Mulut kita tetap berpuasa untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain, untuk tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Tangan kita tetap berpuasa untuk tidak mengambil barang-barang yang bukan menjadi hak milik kita. Ramadannya boleh berhenti, namun nilai-nilai pendidikan Ramadannya tidak boleh berhenti. Dia harus menjadi alat untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Itulah refleksi dari bagaimana kita kemudian menjadikan Ramadan sebagai sekolahan atau madrasah hidup dan kehidupan dalam menuai kebaikan. Mudah-mudahan dari uraian 4 ini bisa menjadikan satu amalan sampai akhir hayat kita. Paling tidak adalah di antara 4 itu ada yang kita amalkan sehingga kita masuk dalam salah satu jalan orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku li qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. فبأي آلاء ربكما